pas gue masih sebelum masuk ke percetakan. Itu kan kerja gue di percetakan. Ya tempatnya juga ke tempat om gue kurang lebih sebulan tuh. Kayak mumet juga kan, kayak hidup segan mati ogah-ogahan, ngerasa seperti itu. Ya kan, soalnya pada saat itu kita mau keluar rumah bebas mau kapan aja ya, cuma kalau kita nggak megang doku sama sekali ngapain juga kan. Modelannya ya kayak gitulah. Pada akhirnya sekarang ya seneng banget gitu, mau dimanapun kita terjang lah ya kan ya, karena apapun itu kan kita banyak target-target yang pengen dipenuhi kan ya, untuk kebutuhan sendiri, keluarga, sama ya pasangan juga modelannya. Sempat ngerasain jatuh bangun kemarin pas lagi kerja di percetakan, seperti apa tuh? Kalau kerjaan di cetakan kita bisa nggak tahu, dengan pendapatan yang segitu kita bisa mencukupi karena hal itu nggak terlalu banyak kita kemana-mana kan ya. Untuk kemana-mananya juga paling kita pas weekend gitu ya, weekend. Jadi yang penting bisa memanage keuangan pada saat itu dipegang oleh orang tua gitu. Kita sendiri minta untuk ke orang tua, karena kalau kita sendiri yang megang otomatis ngeri nggak bisa ke kontrol. Tapi mama suka komplain nggak sih kalau misalkan lu sendiri minta uang gitu untuk beli apa, beli sesuatu yang lu pengenin? Oh, mungkin ditanya untuk apa kegunaannya, terus berguna nggak, apa sekali dua kali doang dipakai terus akhirnya nggak kepake sama sekali untuk kegunaannya. Kalau misalnya yang pernah dilarang mama lu minta apa gitu? Minta apa ya, paling ini kali ya, apa ya waktu itu ya, buat dugem gitu. Kagak, Vespa kali ya waktu itu ya. Vespa ya kan ya, karena Vespa belum tentu gue bisa ngendarain si Vespa tersebut, karena kalau Matic gampang, kalau Vespa kan otomatis kan kita harus ada selain hal yang bisa dimainin ya, selain injekan, pegangan, injekan, pegangan, sama ini jajannya jajan buat Vespa kadang ya, bukan slack, sama ngerinya slack sama orang, slacknya busi kan. Oh, perawatannya gitu. Perawatannya, medipedinya si Vespa tersebut kita harus bisa juga. Nah, kalau kita yang nggak terlalu paham otomotif, ngerinya juga diiniin juga, diguanain juga ya. Kayak hidup lo? Wah, gue nggak sama sekali. Karena kenapa? Karena gue nggak tahu kenapa suka produk lokal. Hampir semua yang gue pakai ini dari atas ke bawah lokal semua. Jadi gini nih, triknya gue, bukan trik atau gimana ya. Kalau kita menghargai produk lokal, karena kan negara sendiri, kita misalnya lagi keluar negeri pakai produk lokal, otomatis produk lokal tersebut malahan nantinya ngasih sesuatu ke kita, atau enggak bisa ya ngasih job ke kita ya. Kalau misalnya kita ngasih produk luar, ya udah kebanggaan kita tersendiri lah ya. Tapi belum tentu orang luar ngeliat pada saat kita pakai produk mereka, karena kan udah semakin besar, mereka juga pasarnya udah semakin besar. Tapi kalau produk lokal memperluas produk dari sini, terus ada kebanggaan juga sama orang yang punya, otomatis lebih deket karena ini negara kita dan kita juga yang punya gitu. Membangun jaringan juga dengan membangun jaringan, benar. Untuk outfit lu sendiri kira-kira kisaran berapanya dari atas sampai bawah? Kalau outfit sih jaket, ya baju, celana, sepatu. Sepatu sih ini sih murah aja, ini kan dari Kompas, ini sekitar 550 lah. Terus ya ini 3,5. Ya ini kaos ya paling 150. Cuma celana doang, celana luar. Katanya cinta produk lokal. Mendominasi. Oh, bisa. Tapi lu suka thrifting gak sih? Thrifting sih enggak sih gua. Enggak, cuman paling nganterin temen pernah, karena gua nggak tahu mana yang barang yang nantinya gue pakai bagus atau enggak gitu, karena gue lebih demen jarang main desain yang polos, desain dikit gitu. Kalau buat ngedate baju yang kayak gimana tuh? Nembak gitu. Enggak, jalan sama pacar lu. Ngedate ya? Bukan. Pacaran. Pacaran. Kalau pacaran gue biasanya sepertinya dia kan udah prepare segala macam. Gue mah kawasan sama celana panjang, udah. Sepatu selalu gue slip on. Karena kenapa? Karena berhubung badan gue sampai perut gue yang sudah tidak bisa nekuk sampai keringatan banget, otomatis gue pakai ini dibanding sepatu tali. Benar. Agak ribet. Ini tinggal plek. Iya, karena sistem buru-buru ini. Lu suka didandanin sama pacar lu nggak, sur pakai ini dong bagusan, atau baju-baju kapelan gitu? Oh, kapelan
pernah sesekali, nggak sering. Tapi kalau didandanin kadang dia ingin gua, ya kan ya, make upin gua sering lumayan tuh kalau mau ke acara-acara. Bahkan kalau mau manggung kadang sebelumnya gua di make upin dulu sama dia karena dia suka banget yang namanya make up sama ya kosmetik adalah dunia dia gitu. Tin, ini udah maksudnya udah terkenal, maksudnya punya pengalaman gimana rasanya sudah dikenal banyak orang gitu? Ya udah kenal sama orang banyak ya istilahnya nyapa satu sama lain, kita kayak belusukan kalau kemana-mana Pak. Oh, kayak belusukan. Iya, biasanya salaman, foto bareng gitu kan ya. Tinggal gua belum ngasih berasnya nih ya. Belum ngasih berasnya sama stiker sensus di politik. stiker sensus di pintu biasanya. Tapi pernah punya pengalaman yang enggak nggak sih sama lu ketemu orang-orang di luar itu di publik gitu? Punya pengalaman yang enggak yang enak gini. Yang enak ya. Lebih ke ini Pak, kalau ada motor tapi gua nggak mau maksa kayak macam bang foto bang, kan ya foto pasti gue persilakan karena gue posisi lagi pakai masker, dia nyabut masker gue gitu, kayak nggak sopan gitu, nggak suka gue kalau dipaksa-paksa kayak gitu. Sama kayak macam misalnya kan produk gede tiba-tiba gue suruh pegang, suruh foto, ya kan itu ada aturannya juga ya. Kecuali UMKM oke lah kalau kayak gitu. Kalau produk gede tiba-tiba suruh megang, gue kadang bukan yang nggak mau, cuman emang ada aturan di situnya lah gitu. Tapi sempet kaget nggak sih pas lu dikenal banyak orang gitu? Ya awal-awal sih ya ada apa ya, ada kegembiraan ya. Karena pada saat kita kenal misalnya orang di situ, otomatis bisa jadi pembuka jalan. Karena pada saat kita di jalan misal lagi nggak tahu jalan atau gimana, orang itu bisa menunjukkan dan lebih effort ke kita pastinya, ya kan? Tapi ada perubahan kehidupan nggak sih dari lu? Pasti ada dari segi dari kegiatan, dari segi jam tidur yang sekarang otomatis kan kita harus pinter-pinter nih, ya kan ya, jam berapa jam berapa harus iniannya ya, jam berapa harus lanjutnya, jam berapa harus ini, pinter-pinter colongan tidur waktu, iya benar. Terus maksudnya lu udah memberikan apa aja buat orang tua dari hasil kerja keras lu? Apa yang sudah didapat? Ya kayak macam kendaraan untuk orang tua, ya kan, kendaraan mobil, ya kayak lebih ke mobil, sama lebih ke liburan kemana-mana, ya kan. Karena keluarga ternyata perlu banget refreshing, yang tempat ini belum disinggahi silakan, atau enggak kepengenan misalnya kemana yang belum pernah, yaudah silakan gitu. Walaupun saya nggak ngikut, saya kebawa bahagianya juga karena kan mereka semua yang ini yang untuk jalan-jalan kayak gitu. Karena kan penghasilan yang kita punya kan di situ kan ada doa, ada yang emang untuk orang tua, untuk diri sendiri mah. Sebenarnya apalagi gue sebenarnya mau outfit untuk beli itu pelit, nggak tahu kenapa, karena laki nggak terlalu mikirin outfit banget, yang penting ngerapi, terus bisa nata lah, ya kan ya, bisa switch warna lah kayak gitu. Mantap. Seperti itu, ya udah sesimpel itu. Dibandingkan cewek banyak banget kan, ada aja ya ini itu ya, beda banget. Tin, infonya kabarnya mau nikatin dalam waktu dekatin. Insya Allah di tahun ini emang ada target ke situ Pak, karena alhamdulillah kan udah ada hunian. Kalau udah ada hunian, udah ada hunian. Rumah. Ya, rumah buat masa depan. Rumah buat masa depan. Bareng berdua atau emang rumah lu atau seperti apa? Oh ya mungkin itu emang ditargetkan nanti untuk yang kalau udah yang namanya rumah, pasti nanti ada stepnya, tangganya. Jadi sesuai. Kalau udah rumah tangga, otomatis itu yang akan jadi rumah nanti yang berdua gitu. Berarti tahun ini nih. Insya Allah. Udah ngelamar belum tapi? Dipastikan. Udah ngelamar ceweknya. Nggak salah udah pertemuan dua keluarga belum Tin? Pertemuan dua keluarga mah udah beberapa kali, udah sering. Tapi dalam artian pertemuan keluarga, misalnya saya lagi ada acara di mana keluarga saya datang, keluarga beliau juga datang untuk nontonin juga. Ntar kita makan-makan bareng pernah juga. Udah direstuin berarti ya dari dua pihak? Alhamdulillah udah home away lah kalau bisa. Home away. Udah ada obrolan serius antara dua keluarga? Kalau untuk obrolan serius dari pihak sana udah, dari pihak gue tinggal gue yang memutuskan untuk bulannya, karena bulannya gue lagi
mencari-cari hal yang tahun ini insya Allah tahun ini pertengahan habis Lebaran. Pertengahan lah untuk kurang lebih lah untuk pentargetan hal itu gitu. Tapi siapa sih? Apa? Cewek lu Namanya. namanya Masih yang siapa? lama kan? Masih lama. Sosok yang seperti apa dia? Sosok yang seperti introvert sebenarnya. Dia sukanya di rumah gitu ya kan. Yang kedua apa ya? Ya ya banyak lah kalau misalnya cewek mood-moodan ya, kadang moodnya lagi bagus, kadang enggak, namanya cewek kan ya. Terus sama ya dia ini pikirannya dewasa gitu. Cuman kadang sedewasa cewek pasti ada sifat kekanak-kanakannya tetap. Yang buat lu yakin sama dia apa? Yang gue buat yakin sama dia karena dia bisa nyambung ngobrol sama gue. Emang banyak yang lain gak nyambung? Banyak yang tidak dong. Banyak ada. Banyak yang tidak dong. Banyak yang tidak kuat malah. Dia ngertiin lu berarti ya? Ngerti, makanya ngerti itu jangan di satu pihak ya kan ya. Kalau harus ngerti harus mau di ngertiin juga gitu. Begitu juga timbal balik Tapi sebaliknya. dari segi mental udah siap belum sih Tin? Lo sebagai laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dari segi mental sendiri udah siap belum? Kalau dari segi mental sih insya Allah gua siap gitu. Karena apa? Karena ada pentargetan kan dalam hidup ya. Dan gue juga udah tuir ngerasa ya kan ya, harus ada yang memperhatikan lebih lagi nanti ke gue, terus harus ada yang istilahnya ngebimbing gue aja, sama gue harus ngebimbing orang juga, serta ada tanggung jawabin di situ modelannya. 1 bulan masukan berapa? Memasukkan Memasukkan penghasilan. penghasilan 2 sampai 3 digit lah, alhamdulillah.